Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan aku Sari. Hari ini aku akan membahas tentang hukum asuransi. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe guys. Langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya ada undang-undang tentang usaha peransuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang isinya yaitu yang pertama, asuransi atau tertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama ada premi, yang kedua ganti rugi, dan yang ketiga peristiwa yang belum tentu terjadi. Premi sendiri adalah suatu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi ini tergantung dari besar kecilnya juga resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Adapun premi yang bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi dimungkinkan tanpa premi. Yang kedua yaitu ganti rugi. Ganti rugi adalah suatu yang harus dilakukan oleh penanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi ini diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi. Peristiwa yang belum tentu terjadi adalah suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya terjadi kebakaran. Dalam asuransi kebakaran, bila kebakaran terjadi, terlebih dahulu harus diselidiki dulu penyebab kebakaran, dari mana api berasal, dan lain-lain. Jika tidak diberikan begitu saja, maksudnya itu ialah apabila penyebab kebakaran ini asli karena kerusakan aliran listrik, konsleting, atau karena gas yang bocor, maka akan diadakannya asuransi kebakaran tersebut. Tetapi jika itu sengaja dibakar untuk mendapatkan uang asuransi, maka uang asuransi tersebut tidak akan bisa diterima oleh tertanggung. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama yaitu prinsip kepentingan. Menurut pasal 250 KUHD, kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Dalam prinsip kepentingan ada pula ketentuan yang mengatur prinsip kepentingan tersebut. Yang pertama menurut pasal 250 KUHD, yaitu apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan,
itu maka si penanggung tidaklah diwajibkan ganti rugi. Yang kedua, menurut pasal 253 KUHD, yaitu suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Dan yang ketiga, pasal 268 KUHD, yaitu suatu pertanggungan dapat mengenal segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diadakan oleh suatu bahaya dan tidak dikembalikan oleh undang-undang. Adapun kepentingan yaitu bagian dari kekayaan yang disebabkan oleh adanya peristiwa akan timbulnya kerugian. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan yaitu suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Tujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip yang selanjutnya yaitu usmos good faith. Menurut pasal 251 KUHD, yaitu penutupan asuransi barusa apabila penutupannya didasari itikat baik. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi menurut pasal 284 KUHD, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Pengertian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud. Selanjutnya, dalam hukum asuransi ada juga yang disebut dengan menurut pasal 255 KUHD, polis ialah perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta. Ada pula fungsi polis yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya, menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutupnya asuransi, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Selanjutnya yang kedua yaitu pasal 257 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan berlaku setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimpal balik dari sisi penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan belum polisnya ditandatangani. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasal 258 KUHD yang menyatakan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian, bolehlah isian-isian alat pembuktian digunakan juga bila sudah ada permulaan pembuktian yang tertulis. Selanjutnya, menurut pasal 256 KUHD, ada 8. Yang pertama yaitu hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama orang yang menutup pertanggungan atau tertanggung sendiri atau atas nama tertanggung orang ketiga. Yang ketiga, suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. Yang keempat, jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan. Yang kelima, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya bahaya itu. Yang ketujuh, premi penanggungan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu semua keadaan yang sekiranya penting bagi penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung. Selain
Selain pengertian dan prinsip-prinsip asuransi, di sini juga ada macam-macam asuransi. Yang pertama yaitu asuransi ganti rugi. Asuransi ganti rugi yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji untuk mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Ada pula yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Dan selain itu, prinsip keseimbangan dan prinsip subrogasi termasuk dalam asuransi kerugian. Macam-macam asuransi selanjutnya yaitu asuransi sejumlah uang. Asuransi sejumlah uang dalam hal ini penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Dan dalam pasal 302 KUHD menyebutkan bahwa guna keperluan orang yang berkepentingan, jiwa seseorang dapat dipertanggungan baik selama hidup orang yang bersangkutan atau untuk sesuatu waktu yang dalam perjanjian. Dengan demikian, asuransi jiwa dapat dilakukan untuk suatu waktu tertentu atau untuk seumur hidup seseorang. Macam-macam asuransi yang ketiga yaitu asuransi campuran. Asuransi campuran ini merupakan bentuk campuran antara dua asuransi, yaitu asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang. Selanjutnya ada yang keempat, asuransi yang diatur oleh KUHD. Pada pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai yang pertama, bahaya kebakaran, yang kedua, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, yang ketiga, jiwa suatu atau beberapa orang, yang keempat, bahaya laut dan perbudakan, yang kelima, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Yang kelima, ada asuransi yang diatur di luar KUHD. Menurut pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Yang keenam yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit adalah perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debitur. Yang ketujuh ada asuransi pencurian. Asuransi pencurian ini yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti rugi kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang ditanggungkan tersebut biasanya merupakan barang yang berharga seperti uang dan perhiasan. Selanjutnya ada asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama, tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Yang ketiga, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Yang keempat, ada asuransi sosial angkatan bersenjata RI atau ASABRI. Selanjutnya di sini ada jaminan tenaga kerja atau JAMSOSTEK, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, JAMSOSTEK dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaminan hari tua atau JHT. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Yang ketiga, jaminan kematian atau JK. Yang keempat, jaminan pelayanan kesehatan atau JPK.
videoku hari ini cukup sampai di sini. Thank you for watching and see you, bye bye.